Baik teman-teman, hari ini kita akan bahas dua aplikasi pinjaman online resmi OJK. Apakah aplikasi ini nanti worth it untuk kalian jadikan dana darurat atau tidak? Kita akan lihat seperti apa bunganya, kemudian tenornya, supaya teman-teman tahu terlebih dahulu ya. Baik, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Yang pertama di sini ada aplikasi Lumbung Dana. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau di awal itu kayak gini teman-teman, sebentar ya. Nah, seperti ini kalau di awal. Jadi Lumbung Dana ini memang secara legalitas saya cek terdaftar di OJK, anggota AFPI juga ya. Namun kita jangan semata-mata langsung percaya gitu aja ya, karena kita harus cek terlebih dahulu apakah bunganya benar-benar mematuhi batasan maksimal atau tidak gitu kan. Nah, di sini limit yang bisa kita ambil itu 45 juta. Contoh di sini kita klik pinjam sekarang. Nah, maka di sini muncul limit yang bisa kita ambil. Ternyata saya dapat limit 1 juta. Nah, untuk sistem pinjaman di sini kita itu tidak bisa fleksibel pinjamnya berapa. Contoh di sini saya cuma butuh 100.000 atau 200.000 kan nggak bisa digeser-geser teman-teman ya. Ini nggak bisa saya apa-apain. Ya mau nggak mau saya harus ambil ini. Menurut saya ini akan berdampak buruk buat nasabah yang mungkin kemampuan bayarnya 500.000. Ini malah jadi memberatkan gitu kan. Oke, lalu untuk tenornya di sini kita bisa cek di mana tadi. Nah, ini dia. Tenornya 90 hari, teman-teman ya. Bunga plus biaya layanan Rp270.000 ya. 90 hari itu sekitar 3 bulan. Jadi nanti total yang harus kita kembalikan Rp1.270.000. Nah, terus apakah aplikasi ini tagihannya itu per bulan dan cicilannya flat atau tidak? Menurut saya itu cukup penting. Nah, kita harus cek juga teman-teman. Kita cek detailnya. Mana ya? Kok gak muncul? Nah, ini dia. Jika kita pinjam 1 juta rupiah terus tenornya 90 hari atau 3 periode ya. Ternyata setelah kita cek itu waktu pelunasannya atau jatuh tempo pertama itu tanggal 19 Mei 2025. Apabila saya hari ini misalkan mencairkan ya teman-teman ya. Saya rekaman video ini tanggal 5 ya. Tanggal 4 Mei ya. Saya rekaman video ini tanggal 4 Mei. Jadi misalkan saya cairkan hari ini, nanti tanggal 19 Mei saya harus bayar cicilan pertama senilai Rp927.000. Oh my god. Ini sangat memberatkan teman-teman, serius ya. Ini menurut saya nggak adil. Ini adalah akal-akalan mereka aja menurut saya. Akal-akalan aplikasinya. Harusnya rata, flat ya teman-teman ya. Per bulan berapa gitu. Lebih adil menurut saya gitu. Walaupun nanti ketemu bunga totalnya itu bunganya wajar gitu ya. Tapi tetap aja ini sistem cicilannya menurut saya nggak adil teman-teman ya. Jadi ini sekitar berapa hari jaraknya? Tanggal 4 ke tanggal 19 itu sekitar 15 harian teman-teman. Jadi kita pinjam hari ini, 15 hari kemudian kita harus bayar cicilan pertama dan nominalnya cukup besar. Wow, silahkan dilihat sendiri aja ya. Makanya teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan tonton dulu supaya teman-teman tahu ya. Lanjut untuk cicilan keduanya itu tanggal 18 Juni senilai Rp190.000. Ya memang kecil ya karena sudah kita bayar di awal. Nah, jaraknya itu dari cicilan pertama itu 1 bulan ya. Terus cicilan ketiga tanggal 2 Agustus teman-teman. 2 Agustus cicilannya 190.000 juga. Berarti bulan Juli itu kita nggak bayar apa-apa ya. Kosong tagihannya bulan Juli. Jadi Mei bayar, Juni bayar, Juli kosong, loncat ke Agustus bayar. Silahkan dinilai sendiri menurut kalian gimana. Apakah itu bisa dibilang curang atau tidak? Oke, silahkan tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke aplikasi yang kedua. Di aplikasi yang kedua ini ada 360 kredit. Mungkin teman-teman udah banyak yang dengar juga aplikasi ini. Sering iklan juga ya. Memang secara legalitas sekali lagi saya cek ada semuanya. Di OJK ada, AFPI ada.
Namun kita perlu lihat lagi ya, sebelum teman-teman install, biarkan saya dulu yang install dan mendaftar, lalu saya share ke teman-teman. Nah, gitu ya. Supaya teman-teman tidak terlanjur gitu kan ya. Oke, di sini saya mendapatkan limit pinjaman cuma Rp550.000, teman-teman. Kita coba ajukan supaya terlihat detailnya ya. Nah, ini tipe produknya 150 hari 3 cicilan. 150 hari setara 5 bulan ya teman-teman. Untuk pinjamannya ini bisa fleksibel tapi minimal 300.000 teman-teman ya. Kemudian yang paling banyak ya pinjaman limit kita gitu. Baik, kemudian 150 hari ini lagi-lagi kita akan cek apakah per bulan itu sama atau seperti sebelumnya yang sedikit curang gitu ya. Oke, kita coba cek mana ini. Rata-rata pembayaran per periodenya 284.000 apabila kita pinjam 550.000. Nah, ini dia teman-teman, muncul ya. Jadi cicilan pertamanya itu tanggal 19 Mei juga. Wow, jadi jaraknya 15 hari juga teman-teman. Setelah kita pinjam 15 hari kemudian kita harus bayar dengan total nominalnya Rp310.000. Lalu cicilan kedua itu tanggal 3 Juni. Jaraknya juga cukup dekat. 19 Mei ke 3 Juni itu sekitar 15 harian juga teman-teman ya. Lalu cicilannya 310.000 ya teman-teman ya. Lalu cicilan terakhir itu tanggal 1 Oktober. Buset. Mei bayar, Juni bayar, Juli kosong, Agustus kosong, September kosong, Oktober baru bayar. Juli, Agustus, September, 3 bulan kita nggak bayar tagihan. Ini sangat lucu ya teman-teman ya. Ini ya jelas saja nasabah pasti akan bayar lunas di cicilan kedua. Daripada nunggu kelamaan, pasti mereka akan lunasi di cicilan keduanya. Wah, cicilan ketiganya masih jauh, lunasi aja lah. Pasti gitu teman-teman ya. Jadi itu ya juga salah satu triknya ya. Tapi kita nggak bisa lihat, nggak terlalu kelihatan ini bahwa nominal yang awal ini dan yang kedua cukup besar ya. Sebenarnya cukup besar karena berhubung pinjamannya kecil, jadi ya terlihatnya kecil teman-teman. Apabila ini misalkan pinjaman 1 juta seperti tadi ya cukup besar teman-teman ya. Bisa 600 ribuan mungkin ya. Gitu. Silakan dihitung sendiri nih, coba 310 tambah 310, 620, 620 ditambah 230 itu berapa? Sekitar 850.000. Kita pinjamnya Rp550.000. Menurut saya mahal teman-teman. Silakan ya teman-teman dinilai sendiri aja gimana aplikasi ini. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Nah, jadi itu tadi 2 aplikasi pinjaman online resmi OJK yang kita bahas di video kali ini. Jangan lupa tekan like-nya kalau kalian suka infonya, subscribe juga, dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.